Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hasana dengan NIM 1211504 dan teman-teman saya yaitu saya Rida Arjunisye dengan NIM 1211597 dan yang terakhir saya Diki Saputra dengan NIM 121150110. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang ada di Google Dokumen. Nah, untuk pengertian dari Google Dokumen itu sendiri merupakan aplikasi pengolah kata dengan menggunakan berbagai fungsi. Dengan Google Dokumen, kita dapat membuat brosur sesuai selera atau menggunakan template brosur untuk membuat brosur cepat. Dapat menemukan template yang cocok sesuai dengan kebutuhan dengan menjelajahi ribuan template yang ada di template gallery. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan awal sebelum kita menemukan di mana itu letak Google Dokumen. Nah, untuk Google Dokumen itu sendiri, teman-teman bisa temukan di bagian pojok kanan atas. Teman-teman klik, kemudian scroll ke bawah, dan tinggal klik dokumen. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan dari Google Dokumen itu sendiri. Nah, ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan di Google Dokumen ini seperti membuat surat, resume, proposal proyek, hingga brosur. Baiklah, sekarang kita akan membuat sebuah dokumen baru dengan mengklik dokumen kosong yang berada di kiri. Baiklah, ini adalah tampilan utama saat kita membuka Google Docs. Kita bisa membuat teks di sini. Baiklah, di sini juga terdapat beberapa fitur-fitur. Misalnya jika kita salah mengetik huruf, kita bisa mengurungkannya dengan mengklik tombol panah ke samping ini. Dan jika kita ingin mengembalikan tulisannya, kita tinggal mengklik panah yang sebaliknya. Di sini juga ada fitur pemeriksaan ejaan. Jika terdapat ejaan-ejaan yang salah, Google Docs akan secara otomatis mendeteksinya. Baiklah, di sini kita juga bisa memperbesar dan memperkecil layar sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada juga fitur teks untuk kita membuat judul, subjudul, dan yang lainnya. Sebenarnya fitur-fitur yang ada di Google Docs itu hampir sama dengan ada yang di Microsoft Word. Kita yang seperti ada di layar, kita bisa memperbesar tulisan, memiringkannya, mengubah fontnya, ukuran, tata letak, dan lain yang sebagainya seperti yang ada di layar saat ini. Terdapat beberapa fitur yang lain juga seperti fitur tekan link, tambahkan komentar juga, dan juga kita bisa mensisipkan gambar di dalam Google Docs ini. Lalu untuk tata letak ini kita bisa mengaturnya sesuai dengan kita inginkan, bisa rata kanan, tengah, kiri, ataupun sama rata. Lalu itu juga ada spasinya. Kita bisa menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Di sini saya memakai spasi 1,5. Lalu juga ada menu checklist di sini. Tinggal kita klik saja. Lalu kita juga bisa menambahkan angka-angka otomatis di sini. Ini misalnya kita ingin berpindah ke paragraf atau teks selanjutnya, tinggal kita klik di bawah sini, lalu tinggal kita tambahkan teks. Teman di sini bisa membagikan dokumen tersebut, baik itu kepada saudara ataupun apapun. Nah, cuma di sini dokumennya terlebih dahulu harus diberikan nama. Nah, selain dari fitur tadi, kita juga bisa menggunakan template yang ada di Google Dokumen. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan template surat. Kita buka. Nah, jadi di sini teman-teman hanya tinggal mengubahnya saja. Baik di sini namanya, misalkan kita gunakan ya. Terus di sini juga ada alamat serta email sesuai dengan template yang ada. Nah, dalam menggunakannya itu juga kurang lebih sama dengan fitur-fitur yang sebelumnya. Ya, teman-teman di sini bisa mengubah template-templatenya tadi ya teman-teman, seperti contohnya surat. Nah, setelah itu sekiranya templatenya sudah jadi atau dokumen sudah jadi,
ketika teman-teman membukanya atau teman-teman takut mengubah atau isi dokumen tersebut terubah, teman-teman bisa menggunakan fitur melihat. Nah, jadi di sini teman-teman hanya bisa melihat dokumen tapi tidak bisa mengubahnya ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin mengeditnya kembali, di sini ada logo mata, mode tampilan. Nah, teman-teman silahkan klik dan gunakan untuk mengedit ya teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, seperti biasa, hal yang harus teman-teman lakukan yaitu menyimpan atau membagikan ya pribadi untuk saya ya seperti tadi. Nah, mungkin itulah beberapa fitur-fitur yang ada di Google Dokumen tadi ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, Google Dokumen ini merupakan salah satu perangkat atau aplikasi pengolah kata, begitu juga pun dengan angka, yang mana fitur-fitur yang ada di dalamnya itu kurang lebih seperti di dalam Word juga jika kita lihat. Meskipun untuk Google Dokumen ini sendiri itu tidak termasuk ke dalam aplikasi untuk Google Dokumen ini sendiri, kita tidak memerlukan aplikasi tambahan, hanya memerlukan Google Chrome ya teman-teman. Selebihnya teman-teman bisa mencoba berbagai aplikasi baik itu dari teks dan yang lainnya. Nah, mungkin di sini kami hanya menjelaskan sekilas saja tanpa mencoba satu-satu karena mungkin memerlukan waktu yang lama. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari teman-teman saya mengenai beberapa fitur yang ada di dalam Google Dokumen. Selebihnya teman-teman bisa cek sendiri sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai fitur-fitur yang ada di Google Dokumen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.